Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Kita tentu bersyukur karena dalam kondisi COVID-19 kita selalu diberikan berkat kesehatan, kita selalu diberikan berkat ekonomi, dan berkat kebersamaan di dalam proses kehidupan kita. Untuk itu, di dalam sapaan ini tentu kami semua akan bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran, dan sebelum juga kita mengawali untuk pembacaan kitab suci, mari kita berdoa. Tuhan, siapkan pikiran dan hati kami, dan semuanya di dalam kehidupan kami untuk hari ini, sehingga Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami cerna, menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan, Engkau sertai dan Engkau pimpin di dalam sapaan majelis kali ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan membacakan dari Amsal 1 ayat yang ke-7 demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dulu dan juga masih berlaku hingga kini, Albert Einstein menyatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Nah, saya merasa ingin menyampaikan di dalam sapaan kesempatan ini, menyatakan bahwa ilmu tanpa iman itu semuanya akan menjadi buta. Dan tanpa ilmu itu akan menjadikan semuanya kehidupan ini akan menjadi lumpuh. Ini artinya apa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua? Kita boleh belajar, kita boleh melalui proses pendidikan, kita boleh juga menyusun formulasi-formulasi, penemuan-penemuan, bekerja keras, tetapi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada iman, maka ilmu itu akan menjadi buta. Orang bisa melakukan sesuatu dengan pembenaran, tetapi juga ketika agama itu atau iman itu tanpa ilmu, itu juga akan lumpuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita sadar betul tidak ada satupun orang yang tidak melalui proses pendidikan. Sekurang-kurangnya pendidikan informal di keluarganya masing-masing. Pendidikan formal dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal melalui penataran dan pelatihan. Dan juga gereja adalah satu institusi yang juga melakukan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan bagaimana orang beriman meyakini bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Semua yang ada di bumi tanpa campur tangan Tuhan tidak pernah ada. Tanpa campur tangan Tuhan tidak ada sebuah perawatan. Demikian juga ketika iman itu tidak ada keilmuannya, maka agama itu atau iman itu akan lumpuh. Karena apa? Antara kebenaran dan pembenaran itu tidak berjalan secara bersamaan. Nah, sehingga Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua, segala sesuatu yang diketahui manusia itu adalah keilmuan. Tapi segala sesuatu yang menjadi bagian hidup manusia atas Sang Pencipta itu adalah iman. Iman bagi masyarakat Kristen adalah kasih. Iman bagi masyarakat Kristen adalah bagaimana Yesus akan menyelamatkan kehidupan manusia. Bagaimana Yesus itu menjadi sumber pengharapan kita. Bagaimana Tuhan itu menjadi bagian keselamatan dan untuk perawatan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga Ibu, Bapak, dan saudara semua, bagaimana di dalam
penerapan sehari-hari. Tentu kita tidak cukup belajar di pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ataupun kursus. Kita harus juga terus mendidik diri sendiri di dalam keyakinan atau iman tadi. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirancang gereja. Di dalam ibadah gereja, di dalam persekutuan, dan mengambil bagian kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Apakah pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, pelayanan lansia, dan pelayanan yang kategorial yang lainnya. Nah, sehingga kita semakin meyakini bahwa kalau Albert Einstein mengatakan ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu itu akan lumpuh, ini betul. Bisa dibayangkan di dalam masa pandemi COVID, kalau kita lepas setiap hari hanya makan, minum, tidur dan sebagainya, yang menjadi kehidupan kita akhirnya menjadi kerdil, menjadi terbelakang. Tetapi ketika kita makan minum dengan rasa syukur, disitulah sebenarnya kita akan membangun bagaimana keimanan, bagaimana ilmu itu akan berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Ibu Bapak dan saudara-saudara kita semua, marilah kita selalu bersama-sama. Kebenaran kita utamakan daripada pembenaran. Kebenaran sumber satu-satunya Tuhan, dan pembenaran itu adalah dalam hitungan matematis, hitungan keilmuan, dan perhitungan-perhitungan pengetahuan. Tentu masa pandemi COVID-19 dengan segala protokolernya kita berharap segera berhenti, dan kita akan terus dilakukan pembaharuan di dalam keilmuan kita, di dalam pembaharuan di dalam iman kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita akhiri sapaan ini dengan berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berkati sapaan ini, sehingga sapaan ini boleh bermakna dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi masa pandemi COVID yang sudah memasuki kondisi new normal. Dan Tuhan juga kami bersama-sama untuk terus meyakini di dalam kasih Kristus kita akan selalu mendapatkan stamina kehidupan, baik secara fisik maupun secara psikis, dan juga yang utama adalah di dalam Roh Kudus. Dalam nama Bapa, surga Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin.